Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Alex Putra dengan NIM 2104 2110. Kembali lagi kepada pertemuan mata kuliah Administrasi Pertanahan. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai hak-hak atas tanah. Baiklah, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama yaitu mengenai konsep hak atas tanah. Di sini menurut KBBI, hak itu mempunyai pengertian yaitu berupa wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dimana karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Dan tanah diartikan sebagai bumi dalam arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas, daratan, tanah air, negeri tempat kelahiran, daerah yang termasuk dalam suatu pemerintahan. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hak-hak atas tanah itu adalah hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain yang tinggi. Nah, di sini ada bentuk hak atas tanah. Menurut hukum agraria, bentuk hak atas tanah itu dibagi ke dalam dua bentuk sifat. Yang pertama, hak atas tanah yang bersifat primer. Nah, di sini hak atas tanah bersifat primer juga terbagi empat. Yang pertama, hak milik atas tanah atau disingkat HM, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai atau HP. Dan yang kedua yaitu hak atas tanah bersifat sekunder. Yang pertama itu hak gadai, yang kedua hak usaha bagi hasil, yang ketiga hak menumpang, dan yang keempat yaitu hak menyewa atas tanah pertanian. Nah, yang pertama saya akan mencoba membahas mengenai hak milik atas tanah. Nah, dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi, hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dan yang ayat kedua mengatakan hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Nah, di sini hapusnya hak milik. Nah, hak milik itu dapat hapus dari kepemilikan seseorang dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, tanah jatuh kepada negara. Nah, tanah jatuh kepada negara ini juga dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Itu tepatnya pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Nah, di sini pemilik tanah itu menyerahkan tanahnya kepada negara dengan sukarela. Jadi maka hak milik tersebut dapat hapus. Dan yang ketiga itu karena diterlantarkan. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010. Jika tanah itu diterlantarkan, maka hak miliknya akan hilang dan tanahnya jatuh kepada negara. Yang keempat itu berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Itu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, hapusnya hak milik tanah. Yang kedua itu tanahnya musnah. Nah, di sini kenapa tanahnya musnah? Di sini mengacu pada ketentuan pasal 27. Maka hak atas sebidang tanah hapus disebabkan oleh pencabutan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Nah, tanahnya musnah sini mungkin pemerintah dapat uh, memiliki tanah tersebut dengan cara
dengan cara melakukan pembangunan di sebuah tanah yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, yang mana bangunan tersebut akan digunakan oleh kepentingan umum. Maka dari itu, hak milik yang dimiliki oleh seseorang itu dapat musnah karena adanya sebuah pembangunan yang dilakukan. Yang kedua yaitu hak guna usaha atau HGU. Nah, dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 guna perusahaan, pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, hapusnya HGU itu juga dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu jangka waktunya berakhir. Nah, seperti yang kita ketahui, hak guna usaha ini merupakan hak yang bisa dimiliki oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Nah, jika jangka waktunya berakhir, maka berakhir pula hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut atas tanah. Yang kedua yaitu diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syaratnya tidak dipenuhi. Nah, dalam sebelum memiliki hak guna usaha, maka adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam memiliki hak guna usaha. Nah, jika salah satu syarat tersebut dilanggar, nah maka berakhirlah hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut dalam hak guna usaha. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Nah, jika seseorang yang memiliki hak guna usaha tersebut sudah tidak membutuhkan lagi hak guna usahanya, maka dia dapat mengembalikan hak guna usaha tersebut kepada pemilik awalnya. Dan yang keempat itu dicabut untuk kepentingan umum. Nah, hak guna usaha ini juga dapat dicabut untuk kepentingan umum seperti yang tadi yaitu misalnya tanah tersebut dibuat untuk pembangunan umum gitu. Otomatis secara tidak langsung maka hak guna usahanya juga akan dihapuskan. Nah, yang ketiga itu diterlantarkan. Jika hak guna usaha tersebut diterlantarkan atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka hak guna usaha tersebut dapat dihapuskan. Yang ketiga, tanahnya musnah. Ya, seperti yang tadi, jika tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum dan lain sebagainya, maka hak guna usahanya akan bisa hapus. Yang ketujuh yaitu ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 yang menyatakan orang atau badan hukum mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan daun atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Nah, jika orang yang memiliki hak guna usaha itu tidak lagi memenuhi syarat-syaratnya, maka hak guna usaha itu akan dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga yaitu hak guna bangunan atau HGB. Nah, di sini dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria mengatakan hak guna bangunan itu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, jadi hak guna bangunan ini dapat dimiliki oleh seseorang gitu, yang mana itu bukan milik aslinya. Akan tetapi dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, hapusnya hak guna bangunan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, jangka waktunya berakhir. Seperti yang saya bilangkan tadi, karena ada batas jangka waktu tertentu yaitu maksimal 30 tahun. Jika jangka waktunya itu berakhir, maka hapuslah hak guna bangunannya dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi. Nah, jika ada syarat yang tidak dipenuhi oleh orang yang memiliki hak guna bangunan, maka hak guna bangunan tersebut akan hapus. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, diterlantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Berikutnya itu hak pakai. Nah, dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Nah, di sini apakah ini adalah hak yang dimiliki seseorang dalam menguasai hasil dari tanah yang dikelola gitu. Nah, jadi seseorang dapat mendapatkan hasil dari tanah yang dikelolanya tanpa ada perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Nah, lanjutannya yaitu apakah itu dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Yang kedua dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Nah, jadi apakah itu dapat dimiliki oleh seseorang dengan cuma-cuma atau dengan pembayaran ataupun bisa pemberian jasa berupa apapun. Nah, jadi jika ada perjanjian dengan pemilik tanah tersebut dan orang yang memiliki hak pakai dapat menggunakannya dengan melakukan pembayaran atau sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Nah, jadi hak pakai itu tidak boleh mempunyai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan gitu. Nah, jadi ini hak pakai ini merupakan hak suatu yang dimiliki oleh seorang yang tanpa adanya unsur pemerasan gitu, dengan ikhlas gitu. Seseorang memberikan hak pakai kepada orang lain tanpa adanya suatu unsur keterpaksaan. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan keempat ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga bertemu lagi di pertemuan sebelumnya. Sesudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.